Siap. Ya, yang pakai sudah dikirim. Siap. Kita mulai saja, Pak. Iya, mulai. Paling Bismillahirrahmanirrahim. supaya ini berubah ya, Mas. Supaya ini enggak ini fotonya. Alhamdulillahirabbil Hadirin iban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 18, Bapak Yudi Kafi yang saya hormati, Bapak narasumber, Bapak Denny. Bapak Denny betul ya? Betul, Pak. Yang saya hormati. Kemudian Bapak Ibu guru peserta kegiatan Zoom Canva Pak ya, yang saya hormati dan saya muliakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah di siang hari ini seusai proses kegiatan pembelajaran. Kita masih diberikan kekuatan, kesempatan untuk bisa mengupdate diri, yaitu belajar Canva, tentu saja dengan pakarnya yaitu Bapak Denny. Mudah-mudahan kegiatan kita ini bisa terlaksana dengan baik. Baik, saya akan sampaikan kegiatannya atau susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua nanti sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian yang ketiga nanti waktu dan tempat saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Denny sebagai narasumber. Untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu, mari kita buka kegiatan ini dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Untuk selanjutnya, sebelum acara kegiatan dimulai, kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 18. Waktu dan tempat dipersilakan. Ciru dipanggil dulu. Mohon maaf, Pak Sugit, saya nggak dengar tadi apa Pak Sugit. Ya, sambutan Pak, mangga sambutan dari Bapak untuk kegiatan ini sebelum masuk ke acara inti. Mohon maaf, langsung aja buka dengan acara nyanyikan lagu Indonesia Raya dulu, karena ini direkam. Pak Denny direkam ya? Sudah direkam ya Pak Denny? Iya. Oh baik. Sudah Pak, direkam. Baik, kita mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Lucy. Waktu dan tempat, mangga Ibu Lucy, dipersilahkan. Buatin cari layarnya. Oke, kurang. Layar. Nggak bawa. Nggak bawa. Ibu Lucy ada, Ibu Lucy? Hadir. Mangga dipimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Adnan, Pak. Bapak Adnan. Oh. Bapak Adnan Amri. Oh, mangga. Digantikan oleh Bapak Adnan. Mangga Bapak Adnan. Ya, baik Bapak Ibu. Mari menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan biraka 4/4. Layarnya yang Indonesia Raya. Indonesia
Enggak. Bisa. Hiduplah Indonesia Raya. Cukup. Ya, baik. Baik. Terima kasih Pak Adnan sudah memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Walaupun mungkin belum kedengaran secara kompak ya. Nggak apa-apa. Untuk selanjutnya kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Sugi. Tolong semuanya suaranya dimatikan dulu semuanya. Karena tadi jadi bahasa apa ya, scoring atau gimana. Jadi suara luar banyak yang masuk. Jadi nyanyinya kurang merdu, kurang pas ya. Tapi syukur alhamdulillah. Untuk kita ganti untuk nanti acara di luring kita ulang lagunya. Langsung ketemu dengan Pak Denny Rohendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak panjang lebar karena waktu yang kegiatan juga sangat pendek, hanya 2 jam untuk kegiatan workshop daring ini. Selamat datang kepada Pak Denny Rohendi atau lebih dikenal dengan Kang Dero ya, yang hari ini sudah bisa hadir dalam kegiatan Zoom daring workshop latihan aplikasi Canva ya. Kita ngambil judul dengan peningkatan kompetensi pendidik yang inovatif, interaktif dan efektif dalam meraih kualitas pembelajaran yang berdampak pada mutu rapot pendidikan. Kita ketahui bahwa rapot pendidikan pada indikator kualitas pembelajaran di kita sangat sedang ya, sehingga di sini saya berusaha kepada teman-teman guru yang luar biasa terus ya untuk berusaha memperbaiki diri, termasuk saya juga ya, untuk memperbaiki dalam metode pembelajarannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tentu kita tahu bahwa bahwa ada pelajaran dengan media pembelajaran interaktif. Ini kita coba nanti langsung kepada pakarnya ya, pada pakarnya Kang Dero ini. Lalu sehingga pada saatnya nanti kita bisa manfaatkan untuk lembar kerja peserta didik. Kalau ibu ada kegiatan, ada perlu atau izin ya bisa silahkan dari multimedia yang ibu sudah dicoba nanti bisa diterapkan, sehingga dari hasil yang sudah kita laksanakan di sini, insya Allah ya, insya Allah anak-anak dalam mengisi asesmen nasionalnya tidak mengatakan bahwa mungkin guru-guru di SMP 8 ya semuanya sudah memiliki kemampuan ya pengajaran yang sudah lebih baik, karena sudah bervariasi, sudah berinovatif, sudah interaktif ya. Lalu dalam kegiatan nanti selama hampir 3 hari, hari ini Jumat, lalu disambung di luringnya hari Sabtu, insya Allah
semua guru-guru yang ikut peserta di sini, termasuk ada beberapa TU, ya, termasuk ada beberapa TU yang saya ikutkan untuk kegiatan ini, ya. Dilihat dari penyusunannya, ya, karena nanti yang ikut itu upayakan wajib, makanya dibentuk grup ini tujuannya hasil kegiatan workshop ini berikan hasil pekerjaannya, ya, sehingga kedepannya akan dapat sertifikat kegiatan workshopnya. Insya Allah kemarin dari hasil biasa rapat di hasil workshop juga kepala sekolah MKKS dengan Kang Dero, insya Allah akan dibuatkan sertifikat dengan catatan harus membuat laporannya Kang Dero. Siap, teman-teman guru lapor hasil pekerjaan, mau di Japri silahkan, mau di grup silahkan hasil pekerjaannya. Ini saya pesan saya Kang Dero. Jadi teman-teman guru semuanya dalam jangka waktu apakah terserah nih Kang Dero, apakah mau 3 hari setelah luring atau seminggu memberi laporannya, nanti baru dibuatkan sertifikat yang mudah-mudahan teman-teman juga berikan ilmunya tentang pembuatan sertifikat itu Kang Dero. Kemarin kalau saya kagak fokus karena kemarin saking banyaknya detail-detail daripada pengisiannya. Perlu diketahui karena di sini adanya penyusunan, ya, mungkin sejenis kisi-kisi. Ini yang paling utama, ya, penyusunan yang Bapak Dero buat ada disiplin positif, saya ambil garis besarnya aja, yaitu optimal melakukan refleksi pembelajaran yang pertama. Lalu dalam keteraturan suasana kelas, hadirkan strategi pembelajaran. Ini mungkin dengan Canva mungkin kita buat strategi pembelajaran yang lebih responsif. Lalu ini poin-poinnya saja, banyak lagi yang lain. Lalu instruksi yang adaptif, berkomunikasi positif. Sekarang kita harus lagi berpikir, mohon maaf, di SMP 18 masih banyak kata-kata keras, kasar. Coba nanti ke depannya upayakan tidak ada lagi kata-kata kasar, tapi upayakan komunikasinya yang positif saja. Atau tidak ada lagi kata-kata kasar yang bahasanya jadi bahasanya negatif. Jangan ada kata jangan, ya, tidak boleh. Cari kata-kata yang lebih positif, lebih mengajak kepada siswa lebih pada budaya yang positif. Itu saja, ya, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Kang Dero di acara daring ini dan juga pada waka-waka saya, ya, pada guru-guru, mudah-mudahan juga pada staf TU yang saya potensikan untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Dari saya itu saja. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut Pak Sugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi yang sudah memberikan motivasinya. Mudah-mudahan kegiatan ini betul-betul bisa memberikan pemahaman yang lebih baik dalam proses pembelajaran, yaitu dalam hal metode, ya, metode pembelajaran yang bervariasi sehingga di kelas nanti kegiatan pembelajaran akan lebih baik dan lebih efektif sehingga rapot sekolah SMP Negeri 18 bisa lebih baik. Baik, untuk acara selanjutnya waktu dan kesempatan saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Denny Rohendi untuk memberikan materinya. Mangga Pak Denny. Baik, atur nuhun Pak Sugiarto. Baik, sebentar saya sorot dulu biar tampil. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu.
Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini Kang Dero bisa silaturahim secara virtual dulu selama 2 hari ini. Insya Allah jika takdir berkesempatan Allah menakdirkan, mudah-mudahan di hari Sabtu nanti bisa bersapa wajah secara langsung dengan Bapak dan Ibu keren di SMP Negeri 18 Bekasi. Tentu yang saya sangat hormati dan sangat saya banggakan Bapak Kepala Sekolah Pak Yudi Kafiyudi. Semoga senantiasa tetap sehat, optimal, dan menjadi teladan serta inspirasi kebaikan bagi Bapak dan Ibu guru di SMP kita tercinta. Dan yang kedua, Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu guru hebat yang antusiasnya sangat luar biasa. Rasanya memang betul baru pertama terlihat di layar, ya. Kita belum tahu apakah kita ini semuanya menginjak bumi atau tidak, karena yang terlihat hanya bagian atas begitu ya. Nah, nanti di hari Sabtu, insya Allah kita akan lebih optimal untuk silaturahim. Semoga Bapak dan Ibu semuanya, para pendidik dahsyat, ya, rekan-rekan guru di SMP Negeri 18 Bekasi, semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya siap untuk belajar luar biasa hari ini dengan optimalisasi Canva untuk media pembelajaran interaktif guna ya meningkatkan kualitas mutu rapot pendidikan kita. Baik, Bapak dan Ibu, tadi sepertinya kita belum berdoa ya. Sepertinya kita belum berdoa. Mari sama-sama kita membuka pertemuan hari ini dengan sama-sama membacakan basmalah bagi yang muslim dan yang non-muslim silakan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah tadi Pak, sudah. Oh sudah ya, saya mungkin nggak nyimak ya, nggak apa-apa. 2 kali kita berdoanya biar lebih keren, lebih dekat. Baik, oke. Nah, Bapak dan Ibu, untuk kegiatan hari ini sebelum saya masuk ke desain, nah boleh izin saya ingin menyapa dulu nih Bapak dan Ibu semuanya. Walaupun di sini ada nama-namanya gitu ya, ada tadi Pak Sugiarto ya. Sudah terlihat sebagai pemandu acara kita, luar biasa, salam kenal Bapak. Nah, mohon izin, Bapak dan Ibu silahkan boleh menuliskan nama di chat Meet kita, nama, 1 kata yang menjadi semangat, dan makanan favoritnya Bapak dan Ibu. Diulangi, nama, makanan favorit, dan 1 kata yang menjadi semangat. Contoh nih, Kang Dero, balado, juara. Nah, boleh ditulis. Nah, nama, makanan favorit, dan 1 kata. Oke. Silakan langsung di enter, Bapak Ibu. Langsung di enter. Nah, sambil menunggu Bapak dan Ibu menuliskan, nah, izin memperkenalkan diri. Nama, makanan favorit, dan 1 kata yang menunjukkan semangat hari ini. Kata-kata positif apa saja? Aku nggak bisa nih. Ayo. Nah, belum ada yang tepat nih, belum ada yang tepat. Nah, seperti Pak Sugiarto sudah benar. Pak Sugiarto, sate marangi menanjak. Nah, ini menanjak ini kakaknya menyalah abangku ya. Menanjak ini ya. Itu aja deh. Mie ayam bakar gitu ya. Mie ayam bakar semangatmu. Pak Chandra, Ibu Helena coklat iya. Nah, ini bagus. HCC ya. HCC. Ayo. Pak Adnan Amri nasi goreng. Nah, belum ada 1 katanya. Ibu Hindun soto semangat. Nah, ini luar biasa. Rujak. Ayo, Ibu Lucia. Mie goreng. Tetap semangat ya. Oke, ada yang mau langsung menyampaikan katanya? Oke. Bu Eni, mie ayam semangat. Nah, Pak Kepala Sekolah, Pak Yudi Kahfi, sate kambing nikmat belajar. Wah, mantap. Betul sekali, Pak. Bu Sri Rahayu, bakwan bahagia. Oke. Pak Agung Jaya Diwata, mie ayam be better. Oke. Ibu Mawar, bihun goreng lezat. Oke. Siap, terima kasih ya Bapak Ibu, kita berkenalannya virtual dulu. Terima kasih yang sudah menulis. Ibu Rahmawati juga menulis, kupat tahu bermanfaat. Betul sekali ya, kupat tahu itu bermanfaat. Ini nama-nama ini bisa jadi ide P5 Bapak Ibu. Ya, bakso, jasem. Apa ini? Bakso. Oke, siap. Terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah berkenalan. Nah, nanti kita akan berkenalan lebih lanjut di sekolah saat luring. Tapi kalau Bapak Ibu ingin tahu gitu ya profiling saya sehari-hari, bisa cari aja di Google, tulis aja Kang Dero. Nanti nomor 1 pasti lari ke TikTok.
Nah, di situ ya, ada nanti kita silaturahim di media sosial. Baik, Bapak dan Ibu. Oh iya, Bu Julianti, makanan sehat menambah semangat, siap. Bapak dan Ibu, untuk kegiatan kita insya Allah akan 3 hari. 2 hari ini secara daring di pukul 13.30 sampai 15.30 ya, mengantarkan Bapak dan Ibu untuk pulang ke rumah gitu ya. Kemudian nanti di sesi luringnya itu insya Allah di jam 9 sampai jam 11 di hari Sabtu. Mudah-mudahan semuanya semangat. Dan untuk kurikulum pelatihan kita itu sudah saya share juga di grup. Nah, grupnya memang Pak Kepala ini grupnya masih sepi ya. Belum ada riak-riak keramaian di situ. Nanti dibuat ramai grupnya. Termasuk kurikulumnya sudah di-share untuk hari ini. Pembelajarannya ada beberapa materi. Siapa yang sudah tahu materi hari ini apa saja Bapak Ibu? Boleh disampaikan? Siapa yang sudah baca kurikulumnya? 1. Baru dibuka, Kang. Oh ya, panggil saya Kang Dero aja ya, Bapak Ibu ya. Jangan Pak Deni. Orang lebih kenal Kang Dero kayaknya daripada Pak Deni. Jadi Akang di Sunda gitu ya, Dero, Deni Rohendi. Jadi biasanya Bapak dan Ibu panggilnya Kang Dero saja. Jadi hari ini kita akan belajar 3 Bapak Ibu. 3 desain hari ini akan belajar. Oke, yang masih menulis silahkan. Adelina, Bu Adelina, ayam goreng cihuy. Nah, mantap ya. Jadi mata pelatihannya untuk hari ini adalah 1. Perkenalan Canva AI gitu ya. Sedikit saja kita akan menjelaskan. Apalagi Pak? Video pembelajaran Pak. Betul. Dan satu lagi adalah konten pembelajaran TikTok. Nah, nanti kita ke TikTok ya Bapak Ibu ya. Jadi 1 perkenalan Canva AI, yang kedua video pembelajaran. Ini nanti larinya ke YouTube yang video. Terus yang kedua adalah konten pembelajaran, video pembelajaran juga sebenarnya, tapi nanti larinya ke TikTok. Nah, siap, kita akan segera mulai. Bapak Ibu yang siap untuk masuk ke materi pertama, silakan tuliskan 1. Silakan tuliskan 1. Di chat kita supaya nggak ngantuk, ya boleh. Bu Rahmawati, tuh, 1 ya, boleh 1, boleh angka 1, silakan. Terima kasih sudah dituliskan. Ya 1 berarti siap untuk. Oke, siap, baik, terima kasih. Lanjut ya. Nah, Bapak Ibu izin saya share layar. Nah, ini saya akan tampilkan seluruh layar. Oke. Nah, sekarang kalau Canva-nya belum for education, agak sedikit ini ya Bapak Ibu ya, agak sedikit aneh begitu ya, agak lain gitu ya. Kalau Canva-nya belum for education. Kenapa? Karena Canva sekarang sudah bisa login menggunakan akun belajar.id. Nah, misalkan saya keluar dulu ya. Oh ya Bapak Ibu, untuk hari ini ada 2 opsi. Bisa sambil ngedesain ngikutin saya, tapi biasanya karena durasi, saya suka agak cepat Bapak Ibu. Ya, walaupun nanti dipotong aja kalau tidak paham, kalau ada yang mau diulang. Tapi kalau ternyata saya nggak bisa ngikutin gitu ya Bapak Ibu, itu boleh saja. Mau nyimak aja dulu lah. Ngedesainnya mah nanti aja, boleh Bapak Ibu. Nah, pertemuan hari ini direkam. Nanti saya akan share rekaman YouTube-nya di grup kita. Jadi Bapak Ibu bisa nonton nanti malam, besoknya lagi, atau full misalkan nanti aja lah hari Minggu gitu ya. Boleh, silahkan. Nah, tadi Pak Kepala sudah menyampaikan, nanti kalau Bapak Ibu mengirimkan tugas gitu ya, nanti kita akan berikan sertifikat dari IG Kabupaten Bogor. Oh ya, untuk tugasnya Bapak Ibu jangan berpikir sempurna dulu ya, harus keren, harus kayak konten kreator. Yang penting Bapak Ibu mencoba aja dulu ya. Terus ini kan tugas desainnya itu ada 6, harus 6-6-nya kah? Silakan Bapak Ibu dipilih saja lah ya, menyesuaikan, tidak memberatkan. Kalau dari 6, ya minimalnya 2 tugas lah ya. Hari ini 1, besok 1 gitu. Kalau mau semuanya, ya lebih bagus ya, silakan. Oke. Nah, silakan Bapak dan Ibu. Oh ya, kalau kecepatan langsung diinstruksi aja lah ya, lewat Bapak tadi Pak Sugi, atau nanti bisa langsung tulis di chat saja. Jadi hari ini kita akan masuk ke Canva-nya. Ini tampilan Canva saya. Bapak Ibu silakan bisa login dengan akun belajar.id. Nah, saya pilih lanjutkan dengan Google.
Tapi Google yang dipilih adalah Google yang akunbelajar.id. Nah, kita masuk ke Canva-nya dengan menggunakan akunbelajar.id seperti ini. Dan kalau sudah login menggunakan akunbelajar.id, maka nanti tampilan Canva kita, oh error, siap. Kita refresh. Oke. Kita ulangi ya. Sebentar. Sinyal sepertinya ya. Dia Bapak Ibu silahkan lanjutkan lagi. Pilih akun belajar.id-nya. Oke, sepertinya sinyal saya yang sedang error. Wah, error lagi. Kenapa ini? Saya ulangi lagi ya Bapak Ibu ya. Oke. Canva tadi sudah bisa, tapi kita keluar dulu. Nah, kita coba masuk lagi. Nah, nanti kita bisa mencoba untuk mulai mendesain. Oke. Ini saya, wah, ini sepertinya sedang ada masalah ini ya. Sebentar, Bapak Ibu. Error. Sedang error ya, Bu ya? Semua? Iya, memang error, nggak bisa masuk. Oh, Canva-nya error semuanya ya? Oke, kita tunggu dulu. Mungkin sedang bermasalah. Nah, nanti di sini kita akan, sebentar. Ini kondisi dari pusat sepertinya. Kita ulangi lagi ya. Oke, saya coba lagi. Oke, Bapak dan Ibu sama ya, nggak bisa masuk ya? Saya ulangi lagi. Berarti bukan di akun saya aja. Berarti mungkin dari sananya ya, sedang sistemnya error. Oke, kita coba lagi ya. Yang sudah bisa dan memungkinkan boleh kabari. Bisa nggak sekarang? Jreng. Wah, masih error sepertinya. Error app. Oh iya, dari pusat. Bapak Ibu ada yang berhasil nggak masuk Canva? Boleh bantu saya? Ya. Belum Pak, belum. Sama. Belum ya? Masih muter aja ini. Oke. Coba lagi. Oke. Sebentar. Saya coba pakai, kalau pakai incognito, kita coba ya. Kita coba Canva, ke Canva-nya pakai ini. Bentar, ini di luar kendali kita ya, karena sepertinya memang dari pusat ini. Dari pusat Canva-nya. Kalau semuanya gitu. Ada yang bisa? Oh, iya. Itu mati ini tuh. Kalau ada yang bisa dari ya udah mati kan? Bisa Pak. Itu. Bisa Pak? Sudah bisa. Sudah bisa. Oke, kita coba lagi ya. Apakah sudah bisa? Kita coba. Saya udah punya Canva sebelumnya. Gimana ya Pak? Oh, bisa nih ya. Bapak Ibu terlihat tampilan saya ini? Canva-nya? Terlihat ya? Kelihatan Pak. Ya. Kelihatan ya. Bukan yang error ini nih, yang error saya hapus lagi. Nah, error saya hapus. Saya masuk ke sini. Oke, terlihat ya, karena saya menggunakan dua tab ini. Menggunakan mode samaran ya, ternyata pakai mode samaran bisa ini. Tapi mungkin sudah normal lagi ya. Oke, nah kita langsung ya Bapak Ibu ya. Oke, tadi mungkin sempat error dari pusatnya. Nah kalau sudah for education Bapak Ibu, berarti di sininya ada nama sekolahnya. Jadi sudah tertera nama sekolahnya. Kita mulai desain pertama. Oh ya, sebelum ke desain tadi katanya Kang Dero mau nunjukin ini dulu Bapak Ibu. Canva AI-nya itu ada di mana? Atau misalkan perpustakaan pendidikannya itu ada di mana? Nah, Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu silakan klik pendidikan. Nah, ini ada pendidikan kan ya? Disorot pendidikan.
Nanti di bawahnya ada materi untuk guru. Nih di sini. Materi untuk guru. Ini saya mau menunjukkan sumber daya Canva Bapak Ibu untuk membantu pembelajaran kita menjadi luar biasa. Selanjutnya, silakan pilih ini, education. Nih, kita pilih lagi, tadi pendidikan, sekarang education. Terus yang dipilih ini Bapak Ibu, teaching resources. Jadi ini sumber daya pembelajaran. Nih, bagi-bagi yang mau mencari bahan-bahan belajar, di sini ya, klik teaching resources-nya, kita klik. Nge-freeze ya? Halo? Iya, betul. Nge-freeze ya? Iya Bu, iya. Waliman, gimana cara ngebalik tuh? Pakai extension Bu. Cari mirroringnya nggak ketemu aku. Harus ada ekstensinya tambahan. Oh gitu. Oh. Nanti aja ya, cek aja ya sekarang mah ya. Nah, yang ada aja. Oke. Yuk dipersilakan pada Pak Agung. Halo Pak Ibu, masih terdengar? Siap Pak, siap terdengar. Pak, masih ada. Oke. Terlempar Pak. Maaf, terlempar sinyalnya hilang barusan. Sekarang kembali lagi. Siap. Lanjut ya. Mohon maaf nih. Lanjut. Nah, tadi sampai mana ya? Oke. Ya, sudah terlihat ya share-nya. Kita kembali ke sini. Ya, saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sekarang diarahkan ke sini ya. Yang tadi kan education library ya di sini ya. Ini kita klik lagi, explore. Library-nya kita explore. Nah, nanti di bagian sini akan muncul sumber daya belajar untuk bantu Bapak dan Ibu guru belajar dan siswa tentunya. Nah di sini Bapak Ibu. Jadi kekuatannya ada 3. Yang pertama ada kelas, mata pelajaran, dan jenis sumber daya. Jadi kalau kita bicara kelas, di sini ada PAUD, TK, kelas 1, sampai kelas 12 SMA. Jadi ini folder kelasnya. Di dalamnya itu ada desain-desain yang bisa dimanfaatkan. Terus yang kedua, ini berkaitan dengan mata pelajaran. Bahasa Inggris, matematika, IPA, seni rupa, dan sebagainya. Ini sudah di folder di sini. Meskipun belum semua mapel ada gitu ya. Nah, yang ketiga adalah jenis sumber daya. Ini semuanya ada di sini. Oke. Nah, sekarang saya akan mencoba mencari mata pelajaran IPA nih Bapak Ibu nih. Saya mau ngajar, tapi saya nggak sempat buat slide gitu. Ada nggak di Canva ini disediakan gitu ya? Slide-nya ini disediakan nggak? Nih, untuk mata pelajaran IPA, di sini ada kurang lebih 6.000 template. Tinggal kita pilih kelasnya, misalkan saya kelas 7 nih, SMP. IPA-nya apa ya? Materi kelas 7 SMP. Nah, ini kita bisa klik di sini. Nah, misalkan sudah ada nih. Tuh, ada yang presentasi tentang teori atom. Ini temanya tentang video. Ada yang infografis, ada yang kemudian ini tata surya gitu ya. Banyak nih yang nanti bisa Bapak dan Ibu pilih. Misalkan saya pilih 1. Yang saya pilih ini tentang solar system. Coba ya kita klik. Jadi kalau kebetulan mata pelajarannya ada di situ desainnya. Tentu belum semua. Tentu belum semua. Nah, misalkan saya sudah pilih 1 presentasi ini.
Tapi kalau Bapak lihat di sini bahasanya itu adalah bahasa Inggris gitu ya. Nah, bisa nggak dengan Canva? Masih muter ini ya. Saya izin off cam ya Bapak Ibu ya, menghemat ini bandwidth. Oke. Nah, ini kalau kita cek di sini, ini sudah bahasanya bahasa Inggris gitu Bapak Ibu ya. Bisa nggak langsung kita terjemahkan dengan cara cepat? Nah, ternyata di Canva itu ada fitur ini Bapak Ibu nih. Ubah ukuran dan alih ajaib di pojok kiri atas. Ubah ukuran dan alih ajaib. Nah, ini kalau kita klik, nah di sini ada fitur terjemahkan. Ini silakan diklik terjemahkan. Terjemahkannya ke bahasa apa? Misalkan ke bahasa Indonesia. Silakan dipilih, lalu terjemahkan. Nah, maka Canva akan menerjemahkan. Ini AI yang pertama ya. Bagaimana Canva bisa langsung. Nah, kita klik buka presentasi. Nah, inilah hasil terjemahannya. Ini AI yang pertama. Jadi, tentu nanti harus diedit lagi. Apakah ini relevan atau tidak dengan desain kita. Siap. Nah, jadi sudah dalam bahasa Indonesia ya. Sistem tata surya. Kemudian ini agenda pelajarannya. Di sini ada tujuannya. Nah, ini silakan nanti tinggal dicek saja. Maka ini adalah hasil terjemahannya. Terus yang kedua, kalau saya punya desain seperti ini kan desainnya presentasi ya Bapak Ibu. Hasil terjemahan ini desainnya presentasi. Kalau saya ingin ubah presentasi ini menjadi postingan Instagram gitu ya, untuk layak posting di Instagram itu gimana? Nah, ada AI yang kedua. Yang pertama di sini, ubah ukuran dan alih ajaib. Nah, bisa diubah jadi doc atau mau diubah jadi konten Instagram. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih ini, konten Instagram, klik lanjutkan, nanti langsung si desain ini akan berubah bentuk menjadi, nah ini salin dan ubah ukuran. Jadi postingannya langsung kotak-kotak. Dan itu bisa langsung diposting ke Instagram. Nah, ini AI yang kedua. AI sebelah sini ya. Nah, ini kita buka ya kontennya ya. Hasilnya kayak gimana. Kita belum mendesain ya. Kita masih menunjukkan AI. Walaupun nanti di video pembelajaran saya akan tunjukkan AI yang lainnya. Nah, nih kalau Bapak Ibu cek di sini, dari yang asalnya presentasi memanjang, landscape, ini berubah menjadi desain kotak seperti ini. Tinggal nanti diatur-atur gitu ya, disesuaikan, maka nanti ini akan menjadi luar biasa untuk langsung kita bisa posting ke Instagram. Oke, sementara 2 AI dulu untuk yang awal. Sekarang kita akan, ini saya close dulu ya. Lanjut, mendesain video pembelajaran. Oke, saya mulai dari sini. Oke, kembali ke beranda. Kita kembali ke beranda. Video, di mana adanya video? Nah, di sini nih, di daerah sini. Bapak Ibu silakan klik video nih. Klik video. Klik gitu ya. Terus kita pilih videonya yang mana? Nah, yang ini. Yang landscape. Kita pilih videonya yang landscape. Klik. Silakan ditentukan sesuai mata pelajarannya. Materi yang akan dibuat adalah materi tentang apa? Silakan. Misalkan Kang Dero mata pelajaran IPA. Terus mau buat apa ya? IPA. Apa ya? Misalkan saya mau ngajar biologi lah ya. IPA-nya IPA biologi. Misalkan tolong diberikan judul di atas ya. Sistem pencernaan manusia. Nah, ini yang memungkinkan. Kita buat sistem pencernaan manusia. Nah, Bapak Ibu, untuk urutan slide-nya itu adalah 1 judul, bukan judul. 1 intro, 2 judul, 3 apersepsi, definisi, apalagi isi, kuis, dan outro. Nah, ini nanti untuk urutan video pembelajaran kita bisa menggunakan ini.
Jadi urutannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu adalah intro, yang kedua judul, persepsi, definisi, isi. Nah, isi tergantung mau berapa halaman, misalkan 3, kemudian ada kuis, dan kemudian ada outro atau penutup. Terus durasinya berapa menit yang ideal? Nah, yang ideal ini Bapak Ibu 357. 357. Minimal 3 menit, maksimalnya 7 menit. Itu adalah untuk video pembelajaran. Jadi jangan kurang dari 3 menit, jangan lebih dari 7 menit. Oke, ini kita jadikan panduan ya untuk mendesain alur slide video pembelajaran seperti ini. Oke, saya mulai di slide pertama. Jadi yang kedua ini saya anggap yang pertama. Ini sebagai rambu-rambu. Slide yang pertama, Bapak Ibu, ini adalah slide kita kembali ke desain ya. Di sini ada desain. Intro. Bapak Ibu silakan cari intro. Intro YouTube. Nah, tuh di sini banyak untuk intro ya. Ada yang jeng 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 Jack gitu ya. Channel apa gitu. Atau ada yang welcome seperti ini. Nah, ini juga boleh. Misalkan Kang Dero pilih yang ini ya, yang welcome ya untuk intronya. Terapkan 2 halaman. Ganti semua halaman. Boleh kita ganti semua halaman. Nah, ini untuk intronya. Kebetulan saya intronya 2 halaman. Masing-masing 5 detik. Bapak Ibu silakan mau diganti welcome-nya dengan selamat datang atau apa gitu ya. Saya mah biarin aja. Nah, Jonathan-nya misalkan saya ganti. Ini dengan Kang Dero. Nah, atau bawahnya Dero, atasnya Kang gitu ya. Jadi ini misalkan Kang Dero channel. Nah, ini boleh kan seperti ini. Jadi silahkan. Nanti tinggal digeser-geser. Jadi ini intronya sudah. Klik lagi tambah halaman, Bapak Ibu. Yang kedua di bagian ini setelah intro adalah apa? Judul. Oke, kalau kecepatan boleh di ini ya. Kalau ada yang mau diulangi boleh. Oke. Nah, di bagian ini kita akan menambahkan judul. Jadi kita cari lagi di sini Bapak Ibu di bagian desain. Ini di bagian desain. Bapak Ibu silakan tulis judul. Nah, enter. Nah, ayo mau pakai judul yang mana nih? Tuh, semuanya bagus ya. Nih, yang ini bagus nih. Misalkan judulnya saya pakai yang ini Bapak Ibu. Nih yang ini nih. Sehat bersama Haryadi. Kang jadi warna-warni dong. Iya, nggak apa-apa. Nah, ini kan di belakangnya ada video Bapak Ibu nih. Ada video tuh di belakangnya. Video ini bisa saya ganti. Video yang di belakang ini bisa saya ganti. Caranya klik kanan. Klik kanan lalu hapus video. Jreng. Nah, kalau dihapus mah jadi kosong ya, seperti ini. Kalau dihapus jadi kosong. Oke. Wah, ada yang bocor seperti ini. Kita cek dulu. Nah, saya milih. Pak Sobri, tutup Pak Sobri, mute. Oke, lanjut ya Bapak Ibu ya. Apakah ada yang mau dikonfirmasi? Maaf Pak, kecepatan. Oke, siap. Baik. Tadi layarnya mana? Oh ini. Nah, ini backgroundnya tadi sudah dihilangkan ya Bapak Ibu ya. Backgroundnya sudah dihilangkan. Terus gimana? Nah, saya akan, oke saya tulis ini aja dulu lah ya. Apa kira-kira yang mau ditulis di sini? Sistem, judulnya ya. Sistem pencernaan manusia. Cuman ini sepertinya terlalu besar fontnya. Nanti Bapak Ibu ini bisa kurangi fontnya. Terus kita bisa kurangi fontnya gitu ya. Nah, ini terlalu kecil. Misalkan 120. Oke. Sistem pencernaan manusia. Terus yang warna pink ini bisa saja diubah jadi ungu. Nih, yang ini juga bisa saja kita ubah menjadi ungu.
supaya sama dengan slide pertama misalkan. Itu silahkan. Nah, ini. Tuh, jadi mirip-mirip ungu lah ya. Sistem pencernaan manusia. Ini untuk judulnya. Terus saya akan mencari video Bapak Ibu, video untuk di belakang ini. Kita klik elemen. Nah, ini ada elemen di sini Bapak Ibu nih. Elemen ini alat untuk mencari sumber daya ya, baik foto, grafis gitu ya, video ada di sini. Nah, di elemen karena materi tentang pencernaan manusia, saya akan tulis aja pencernaan manusia. Lalu saya akan cari video Bapak Ibu nih. Mana video tentang pencernaan? Oh, ini ternyata asetnya banyak. Nah, Bapak Ibu pakai yang mana? Nah, silakan. Oh, yang ini boleh nih. Kayaknya ini bagus ya. Nih, ilustrasi lah ini nih. Nah, misalkan saya pilih yang ini, videonya. Tuh, karena ada kayak kartunnya. Nah, video ini saya ingin ada di belakang sini. Berarti caranya gimana? Klik kanan. Nah, pilih yang ini. Tetapkan video sebagai latar belakang. Jreng. Nah, jadi sekarang ini menggantikan video yang tadi Bapak Ibu. Tuh, jadi lebih apa ya? Lebih rame gitu ya. Lebih keren. Oke. Tapi durasinya kelamaan Bapak Ibu. Ini 10 detik. Saya mau 5 detik saja. Silakan klik gambar gunting di sini. Nih, 10 detik. Kita klik gambar gunting. Lalu dimaju-majukan saja. Diatur videonya. Nah, mau di mana supaya jadi 5 detik atau 6 detik bolehlah. Nah, kita klik selesai. Nah, jadi seperti ini nanti. Ini untuk judulnya. Nah, bagian olahraga ini mau diisi apa? Misalkan di sini diisi aja bahan ajar IPA kelas 7. Oke. Kang, di sini saya nggak ada fotonya. Abang masih mungkin gitu masukin foto di sini? Kalau gurunya ingin tampil gitu ya, ada fotonya. Nah, itu boleh saja. Silahkan. Atau mungkin mau ada slide khusus foto ibu. Nah, itu silahkan. Misalkan saya mau masukin foto di sinilah gitu ya, foto saya gitu ya. Kita klik unggahan. Cari fotonya. Nah, ini sesuai yang di player kita. Fotonya ini misalkan ya, fotonya ini. Terus masa iya disimpan gini aja, nggak ada estetiknya gitu ya, nggak bagus gitu kan. Pertama, ini kalau di play kayak gini. Tuh, jadi ngehalangin kan. Foto ini akan kita hilangkan background-nya. Akan kita hilangkan background-nya. Caranya, klik fotonya, lalu edit foto. Nah, ini AI selanjutnya Bapak Ibu. Saya nggak ke background ya, nggak ke remove background, tapi saya ke sini Bapak Ibu. Tangkap ajaib nih. Jadi tangkap ajaib ini adalah memisahkan gambar dengan background-nya. Emang bisa? Yuk kita klik. Nah. Ini Bapak Ibu. Tuh. Jadi pisah ya. Misalkan ibu teh lagi moto pemandangan yang sangat bagus. Pas jetrek, ada orang lewat. Jadi orang itu masuk ke frame kita. Makanya dengan cara ini, orangnya bisa kita buang, gambar pemandangannya bisa kita ambil. Oke, tapi kalau sekarang sebaliknya ya. Nah, ini foto saya sudah ada di sini. Tapi mungkin nggak usah besar-besar atau menyesuaikan. Nah, foto itu akan lebih bagus kalau ada efek bayangan Bapak Ibu. Nih, saya akan AI selanjutnya. Kita klik fotonya. Kita klik fotonya. Lalu kita pilih edit foto. Nah, supaya ada bayangan gimana? Nah, Ibu pilih ini, bayangan. Klik bayangan. Lalu pilih ini, kerangka. Jreng. Tuh, langsung ada hitam ya di pinggirannya ya. Itu bayangannya. Dan bayangannya bisa saya ubah menjadi warna putih. Warna apapun, itu bisa. Ketebalannya, sudutnya. Nah, termasuk gaya seperti ininya bisa. Oke, sehingga sekarang
foto saya ada bayangannya. Ini untuk memantas-mantaskan dulu ininya gitu ya. Memantas-mantaskan dulu desainnya. Oke. Terus selanjutnya. Bapak Ibu kalau seperti ini, foto saya ini cenderung terbang gitu ya. Nah, supaya fotonya tidak seperti terbang, saya akan menambahkan label. Di elemen, klik label. Label nama maksudnya. Ini ada label nama. Bapak Ibu silahkan pilih. Mau pilih label nama yang mana? Nah, misalkan yang ini namanya. Biar sama dengan fotonya. Nah, tempel di sini namanya. Tuh, kayak gitu. Jadi supaya menutup kesan bahwa desain kita itu seperti terbang. Nah, gitu. Lalu kita pilih nih teksnya gitu ya. Bapak Ibu bisa pilih teks, lalu tambahkan judul. Lalu tambahkan di situ namanya Kang Dero gitu ya. Nah, tempel di sini. Ini nanti pas kerja kolaborasi nanti kita buat profil, ini dibuat lagi ya Bapak Ibu ya. Di sekolah nanti. Nah, seperti ini. Jadi kesannya bahwa foto kita teh tidak terbang. Sekarang kita preview dulu ya. Video 2 slide yang sudah kita punya. Nah, ini persepsinya, ini intronya. Masih ini intronya. Lalu ini adalah judulnya. Tuh, bagus ya Bapak Ibu. Ini judulnya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Silahkan Bapak Ibu. Nanti ada rekamannya Kang ya? Ada, sangat ada Pak. Oke, Insya Allah siap. ada. Soalnya tadi saya agak kelewat tuh menghilangkan background fotonya. Siap, betul. Nggak apa-apa kalau sekarang, nanti aja direkaman. Kalau direkaman bisa di-pause. Gitu ya, nanti. Insya Allah mungkin mudah-mudahan bisa malam atau pagi bisa dikirim. Siap. Lanjut. Izin ya Pak ya, lanjut. Nah, halaman ini apa tadi Bapak Ibu? Setelah intro, judul, nah yang ketiga di halaman ini adalah apersepsi. Betul ya? Apersepsi. Nah, apersepsi ini berkaitan dengan tema. Temanya pencernaan. Berarti di sini bisa saja apersepsinya orang makan gitu ya. Nah, saya ke desain lagi Bapak Ibu. Lalu saya akan pilih, boleh nggak ya saya pilih ini aja nih, yang sudah ada di sini. Misalkan, kalau saya pilih ini, nah ini aja udah. Apersepsinya seperti ini misalkan. Nah ini kalau di preview, nah gambarnya seperti itu. Video yang belakang, ini saya hapus Bapak Ibu. Klik hapus. Jadi kosong ya kalau dihapus mah. Oh ternyata ini ada warna ininya, warna gradasinya. Warna gradasinya saya ganti lagi aja ke ungu kayak tadi. Nah, yuk saya cari video orang makan roti misalkan ya. Ada nggak sih orang makan roti gitu ya? Nah, pilihnya video Bapak Ibu. Video orang makan roti nih. Mana nih yang lahap makan rotinya nih? Nah ini nih si Mbak ini kan dia tuh makan, minum. Nah, saya pilih ini ya. Saya pilih orang ini nih untuk apersepsi. Dia minum, tapi ini minumnya pakai tangan kiri ya. Jangan yang ini. Tidak sesuai dengan budaya kita. Nah, yang makan aja mana? Makan doang nggak minum. Ini minum. Nah, misalkan anak kecil nih lucu nih. Nah, atau yang ini misalkan banyak. Saya pilih yang inilah. Oke, saya pilih anak kecil aja ya. Nah, ini nih. Tapi ini makannya. Oke, nggak apa-apa lah. Ini mah contoh ya. Kita misalkan, nah ini nih. Nah, ini aja lah. Seorang anak sedang makan. Kenapa ini? Makan telur misalkan. Nah, ini, durasinya Bapak Ibu ini kelamaan ya. 23 detik. Silakan diatur. Misalkan dibuat 8 detik, 7 detik. Yang penting ada ekspresi makannya. Lalu ini klik kanan. Pilih yang ini.
tetapkan video sebagai latar belakang. Jreng. Nah, sehingga sekarang video ini sudah ada sebagai latar belakang. Lalu kita ini berikan pertanyaan di sini Bapak Ibu. Misalkan gini, mengapa kita harus mengunyah makanan hingga lembut? Nah ini bukannya ini apersepsi ya. Jadi ada makan terus kita bertanya, mengapa kita harus mengunyah makanan hingga lembut? Nah berarti ini kaitan dengan pencernaan nantinya. Oh ya, kalau mau tambahin logo macam-macam, ini logo sekolah kita boleh. Logo Merdeka Belajar silakan di atas saja ditambahkan. Ya, ini adalah halaman ketiga. Sekarang saya tambah lagi halaman keempat. Halaman keempat ini adalah definisi. Halaman keempat ini definisi. Makanya saya masuk lagi ke desain, lalu di sini saya akan memasukkan desain apa nih? Untuk definisi. Apa sih sistem pencernaan manusia itu gitu ya. Nah, kita cari template-nya ya untuk definisi. Kita cari template-nya. Misalkan saya pilih yang ini. Nah, saya pilih yang ini. Loh, kok bisa Kang? Ya bisa lah. Cuman ini kan bukan tentang pencernaan. Nanti kita ganti grafis ini kita ganti. Oke. Nah, ini di sini saya ingin menulis apa sih sistem pencernaan itu, misalkan. Apa sih sistem pencernaan itu? Nah, baru kita jawab di sini. Di daerah sini kita jawab. Nah, ini foto Bung Karnonya ini kita hilangkan dulu, lalu kita ganti dengan grafis tentang pencernaan. Kita cari grafis tentang pencernaan yang bisa kita tempel di sini. Nah, ini kan banyak tuh ya grafisnya. Misalkan kita pilih yang ini. Nah, ada Pak Dokter gitu ya. Ini boleh-boleh saja. Kita pilih seperti ini. Terus yang warna ini agar senada saya ganti dengan warna ungu gitu ya. Nah, apa sih sistem pencernaan itu? Nah, Bapak Ibu kan saya nggak tahu ya apa. Nah, ini bisa kita cari dengan AI Bapak Ibu. AI-nya mana? AI-nya ini nih. Nih di pojok kanan bawah kita pilih yang gambar bintang seperti ini. Lalu Ibu pilih tulisan ajaib. Jreng. Lalu saya tulis di sini. Jelaskan definisi sistem. Jelaskan definisi sistem pencernaan manusia. Enter. Nah, biar dicarikan oleh AI pengertiannya apa gitu ya. Wah, panjang sekali ya. Nggak apa-apa. Kita klik sisipkan. Nah, ini. Saya hapus dulu. Bapak Ibu ini tentu kepanjangan ya. Panjang banget ini. Ini panjang banget nih. Kita klik lagi teksnya. Lalu pilih tulisan ajaib. Dan pilih merangkum. Mana ya merangkum ya? Oke, lanjutkan menulis persingkat. Oh ini nih, persingkat. Coba, bisa nggak dirangkum atau dibuat singkat gitu ya? Jangan terlalu panjang untuk definisinya. Nah, inilah hasil Canva yang menyingkat gitu. Udah dirangkum sama Canva-nya. Kalau disingkat lagi bisa nggak ya? Coba, menjadi lebih sederhana. Nah, cukup kayaknya segini ya. Sistem pencernaan manusia terdiri atas serangkaian yang bekerja bla 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 bla. Oke, ini tinggal kita sesuaikan untuk fontnya dan lain-lainnya gitu ya. Nah, oke. Siap. Berarti definisi sudah selesai. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di bagian ini tidak ada gerak-geraknya. Itu bisa kita tambahkan gerak lah. Di elemen cari animated gitu ya. Nah, kita pilih yang grafis. Nah, ini banyak yang gerak-gerak.
Misalkan saya akan tambahkan ini nih, supaya ada kesan gerak di sini. Nah, yang kayak gini nih, melingkar-melingkar. Posisinya kita pindahkan ke belakang, ke paling belakang. Terus transparansinya, ini kita atur biar tidak terlalu tebal. Nah, jadi ada efek ininya, gerakannya. Oke, ini adalah slide yang keempat. Sekarang saya tambah slide lagi. Di bagian ini, saya akan masukkan, tadi definisi udah ya, isi materi, pertanyaan dulu. Apa saja sih organ pencernaan manusia itu, gitu ya. Misalkan ada pertanyaan seperti itu. Cari lagi Bapak Ibu desainnya mau yang mana gitu ya. Silakan nih. Misalkan kita cari lagi desainnya mau yang mana misalkan. Oke, saya juga kadang bingung. Nah, misalkan kita pilih yang ini desainnya. Nah, misalkan yang ini kita pilih, kebetulan sudah ungu ya. Nah, di sini kita pilih organ pencernaan manusia. Nah, di sininya kita cari, yuk cari tahu gitu ya, organ pencernaan manusia. Nah, ini video belakangnya kan buku ini ya, gambar buku nih. Nah, ini kita ganti videonya. Nah, kita ganti videonya. Organ pencernaan manusia. Terserah. Misalkan kita ganti lagi tadi apa namanya? Lambung. Misalkan video tentang lambung. Bisa kita cari videonya. Nah, misalkan seperti ini. Kita cari video yang berhubungan dengan ini. Nah, lalu kita klik kanan dan ganti latar belakang. Oke, tapi dia larinya ke belakang sana ya. Oke, berarti seharusnya ininya dihilangkan. Nah, ininya dihilangkan nih. Si ungunya dihilangkan. Kalau dihilangkan, nah masih mending lah. Organ pencernaan manusia gitu ya. Oke. Ini saya akan pisahkan. Terus saya hapus ininya. Oke, jadi simple lah. Tapi ini durasinya lama ya Bapak Ibu ya. Ini bisa kita kurangi nih. Sesuai yang kita inginkan berapa detik gitu. Nah. Oke. Ini ya. Organ pencernaan manusia. Yuk cari tahu. Nah. Slide selanjutnya, ini juga berkaitan dengan isi. Di sini saya akan menjelaskan 6 organ pencernaan. Yuk, kita cari desainnya untuk menjelaskan tentang organ-organ itu. Yang mana nih desain yang mau digunakan gitu ya, itu silahkan. Misalkan, tar dulu, ini kadang kita cari untuk menjelaskan. Nah, misalkan di sini nih. Di sini ada apa? Saya pilih yang ini. Nah, misalkan saya pilih yang ini. Untuk menjelaskan desain, saya pilih yang ini. Fotonya kita delete. Warna birunya kita ubah jadi ungu. Karena tema kita lebih ke ungu gitu ya. Nah, terus di sininya kita tulis nih. Organ pencernaan. Nah, kita tulis organ pencernaan. Oke. Di mana mau menuliskannya? Ini bisa aja kita kecil gitu ya. Nah, ininya kita perkecil. Oke, bintang-bintangnya kita hilangkan. Nah, langsung aja di sini kita masukkan misalkan yang pertama apa? Mulut. Kita langsung cari grafis tentang mulut. Nah, misalkan ini. Pertama mulut. Yang kedua kerongkongan. Nah, kerongkongan misalkan kita pilih seperti ini.
Nah, untuk menjelaskan. Oke. Jadi mulut, kerongkongan. Oke. Lambung. Lambungnya kita cari lambung. Misalkan lambungnya kita pilih yang ini. Nah, ini adalah grafis untuk lambung. Oke. Nah, saya geser. Kita bisa blok, lalu bisa kita geser-geser seperti ini. Oke, mulut, lambung, kerongkongan gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah misalkan kita tulis di sini usus halus. Nah, ini misalkan tempel di sini. Oke. Nah, ini kalau mengganggu ini bisa kita turunkan. Oke. Terus yang selanjutnya adalah, nah ini usus halus, usus besar, dan yang terakhir adalah anus misalnya. Nah, ini nanti bisa diberikan keterangan oleh kita. Dan yang terakhir adalah anus. Misal. Oke. Nah, nanti untuk kontennya itu nanti silahkan diatur gitu ya. Oke. Ini saya kunci dulu karena ketika di blok dia ikut. Nah, ini bisa kita kunci. Oke, seperti ini. Tinggal nanti diberikan keterangan. Nah, nomor 1, misalkan saya berikan keterangan, tambahkan subjudul mulut. Nah, hanya ini tempel di sini. Kemudian mulut. Ini bisa kita duplikat. Nah, di sini adalah kerongkongan. Nah, kalau kepanjangan kita kurangi fontnya. Terus di sini kita isi dengan lambung, gitu ya. Nah, kemudian ini kita isi lagi di sini dengan, nah ini di bawah lah nyimpennya ya. Usus halus. Ini saya nggak tahu nih terbalik nggak nih usus halus, usus besar. Usus besar. Dan yang terakhir adalah anus. Nah, nanti kalau ingin dijabarkan satu-satu, bisa jadi materi tambahan. Cuman saya ini nggak dijabarkan lah, udah di sini aja. Oke, karena ini waktu, ini organ. Nah, selesai ceritanya ya, Bapak Ibu. Jadi materinya sudah ini. Selanjutnya halaman selanjutnya nih, di sini kita akan menambahkan apa? Kuis. Di elemen, Bapak Ibu tulis aja kuis pakai bahasa Inggris. Lalu kita pilih yang video. Jangan yang video. Kita pilih yang grafis. Lalu silahkan kita masukkan. Kalau pilih yang video seperti ini ya. Kita pilih yang grafis. Lalu kita, oh ini ujian ya. Kuis gitu ya. Di elemen kita cari kuis. Nah ini kita tinggal masukkan. Semua coba kita cari. Yang foto boleh. Nah, ini kita masukkan seperti ini. Lalu klik kanan. Nah, seperti ini. Kuis gitu ya. Terus soalnya di mana? Soalnya di halaman yang ini. Misalkan soalnya kita pilih di desain untuk soalnya itu bukan seperti soal dari Google Form kayak gitu enggak ya. Ini hanya untuk menguji bahwa anak itu nonton enggak gitu ya. Nah, soalnya saya akan cari untuk soal, saya cari slide-nya. Misalkan saya pilih slide-nya ini, misalkan ya. Atau jangan yang ini. Nah, slide-nya yang ini. Yang classroom agreement, ya. Jadi untuk soalnya, saya pilih yang ini. Nah, yang ini soalnya. Oke. Terus gimana nih, Kang? Kita isi soalnya. Misalkan mengapa, atau di sini
kita tulis aja. Bagaimana cara mensyukuri nikmat sehat pencernaan kita. Nah, ini ke karakter gitu ya. Bagaimana cara mensyukuri nikmat sehat pencernaan kita. Nah, bisa nanti kita tulis di sini, tempel. Berarti ini elemen-elemen ini saya hilangkan ya. Nanti saya ganti dengan elemen tentang pencernaan. Nah, seperti ini. Terus jawabnya gimana? Kita tambahkan teks subjudul, misalkan jawablah pada kolom komentar YouTube dengan baik. Nah, misalkan gitu. Jawablah pada kolom komentar YouTube dengan baik. Oke. Misalkan di elemen ini saya mau nambahin kartun guru gitu ya. Nah, jadi ada ini grafis kartun guru nih. Tapi saya pilih yang ini aja. Kita pilih yang ini. Udah, gitu aja. Dan yang terakhir, kita akan menambahkan di desain itu adalah outro. Jadi semua elemen terpenuhi ya. Outro. Nah, kalau outro mah thanks kan? Thanks for watching gitu ya. Nah, ini banyak nih. Kita pilih yang ini. Thanks for watching. Ini kan ada fotonya nih. Fotonya kita ganti. Ini fotonya kita ganti, gambarnya tentunya diganti dengan gambar kita. Nah, misalkan tempel lagi gambarnya, masukkan. Tuh, tapi kepalanya kepotong. Kalau kepalanya kepotong, ini bisa kita pangkas. Nah, seperti ini. Ini kita ganti Kang Dero. Nah, udah ininya mah biarin aja. Kalau ini diganti belakangnya jadi warna ungu juga boleh. Nah, ungunya ungu-ungu yang kalem. Oke. Terus ini durasinya kepanjangan. Oke, ini video saya sudah jadi ya, tapi belum tuntas. Saya akan menambahkan suara sekarang. Oke. Saya akan menambahkan suara. Nah, ini saya ubah urutannya ya dari atas ke bawah. Tadi kan menyamping ya. Ini dari atas ke bawah. Tinggal diklik aja nih gambar segitiga kecil ini. Kalau saya tambahkan audio, nah Bapak Ibu di aplikasi klik di aplikasi ini nanti Bapak Ibu silakan tulis aja di sini audio. Nah, nanti muncul nih ada audio, klik saja, lalu pilih suaranya mau yang mana gitu ya. Misalnya ini standing up, itu bisa. Kita tunggu dulu. Ini lagi muter ya. Nanti kalau audionya sudah ada, itu tinggal kita klik saja, nanti dia akan lari ke sini, ke welcome. Tuh, audionya sudah ada di bawah nih. Tuh yang warna ungu itu, dia audionya. Ini pasti volumenya kita jangan besar-besar ya. Volumenya ini kita klik nih gambar volume di atas. Mana? Diulangi. Ini gambar volume. Bapak Ibu atur aja, misalkan di angka berapa ya, 15 gitu ya. Karena nanti saya mau rekam layar. Nah ini kalau di preview hasilnya kayak gini. Terus, oke, saya preview dulu ya, hasil akhirnya kayak gimana nih. Oke. Nah, nanti kita akan tambahkan, ini suaranya kecil ya, tapi ini grafisnya udah bagus banget ya, sederhana gitu ya, tetapi bagus lah. Oke.
Ini kan nanti bisa dijelaskan lagi bagian sini. Ini kuisnya. Kemudian di sini nanti ada pertanyaan tentang kuisnya. Baru di akhir nanti tinggal. Nah, sekarang Bapak Ibu terakhir nih ya untuk materi video, kita rekam layar. Jadi saya akan ngobrol, bicara di sini. Klik bagikan Bapak Ibu, lalu pilih ini nih. Mana ya? Belum ada ya. Nah, ini nih lainnya. Kita klik lainnya, lalu Bapak Ibu pilih ini. Tampilkan dan rekam nih. Tapi saya harus mematikan dulu mic saya, kamera. Oh, ini sudah mati ya. Siap. Berarti dari tadi mati karena hemat sinyal ya. Nah, ini saya akan pilih tampilkan dan rekam. Nah, berarti saya akan rekaman Bapak Ibu. Siap ya? Kita rekaman. Masuk ke studio rekaman. Nanti akan diarahkan masuk ke studio rekaman. Ini memang sinyalnya harus kuat gitu ya. Supaya nanti, nah seperti ini. Atur kamera dan mikrofon. Ini kalau pertama kali dia suka minta izin. Izinkan kali ini saja. Nah, kalau sudah diizinkan, kita mikrofonnya juga izinkan. Nah, Bapak Ibu seperti ini nanti. Jadi ada wajah kita dan ada suara yang bisa dikondisikan. Kalau tanpa wajah boleh, nanti ini pilih tanpa kamera. Nah, saya izin ya. Klik, kita mulai merekam. 1, 2, 3. Oke. Halo adik-adik yang berbahagia, jumpa lagi dengan Pak Dero. Hari ini kita akan belajar materi tentang IPA kelas 7, yaitu Sistem Pencernaan Manusia. Wah, pasti sudah tidak kuat lagi ya, kita ingin senantiasa mau terus belajar. Nah, coba lihat adik-adik, nah di sini ada seorang anak kecil yang sedang makan. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus mengunyah makanan hingga lembut? Nah, ayo, siapa yang tahu? Yuk kita lanjut dulu. Nah, ini dia, apa sih sistem pencernaan itu? Adik-adik, sistem pencernaan manusia terdiri dari serangkaian organ yang bekerja sama untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan membuang limbah melalui proses dari mulut hingga ke usus besar. Yuk kita cari tahu apa saja sih yang termasuk organ pencernaan manusia itu. Nah, pasti adik-adik sudah tahu ya, ada 6 organ yang mendukung pencernaan kita. Ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Nah, coba adik-adik cari tahu bagaimana proses metabolisme, cara kerja makanan hingga sampai di tahap akhir. Nah, time for quiz. Sudah siap kuisnya? Cukup 1 pertanyaan dari Pak Guru. Bagaimana cara kalian mensyukuri nikmat sehat pencernaan kita? Jawablah pada kolom komentar YouTube dengan baik. Terima kasih kalian sudah menyaksikan tayangan keren ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi setelah rekaman, nanti video kita akan diunggah. Dan selesailah materi video pembelajaran, nanti kita cek hasilnya. Cek suaranya, cek tampilannya. Kalau sudah terdownload, masuk ke laptop kita, nanti Bapak Ibu itu bisa langsung di-upload ke YouTube dan di-share ke murid-murid kita, gitu ya. Nah, ini saya sedang menunggu ini dulu ya. Sedang menunggu proses unggah rekaman ini selesai. Oke. Siap. Silakan. Mungkin sambil menunggu ada yang mau dikonfirmasi atau ditanyakan. Boleh, saya kembalikan dulu ke Pak Sugi sebagai moderator. Oke, terima kasih. Aplaus untuk Kang Dero. Terima kasih Pak. Allah. Bagus sekali Kang Dero pemateriannya, walaupun mungkin bagi kita mungkin masih sangat cepat ini. Siap. Iya. Mungkin dari beberapa hal yang disampaikan oleh Kang Dero ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, silakan. Silakan raise hand. Atau boleh langsung dibuka mikrofonnya. Ada Bapak Ibu? Kayaknya sudah ahli semua ini Pak. Sudah pada
Paham. atau belum tahu nih. Karena Ya, memang mungkin masih bingung. ya Gak apa-apa. Pak, ya, masih perlu belajar lebih jauh. Ada Bapak Ibu yang perlu ditanyakan? Mangga. Ibu Ade. Mangga Bu Ade. Sambil mendownload ya, nanti kita cek hasilnya nih. Bu Ada Ibu Ade, ada Bu Agustin. Bu Ade kepencet. Oh, Kepencet Bu Ade. oh gitu. Bu Agustin, mangga lanjut. Oh iya, nggak apa-apa Bu Ade. Ada lagi? Bapak Ibu? Bu Sri Agustina? Baik, atau saya lanjut aja Pak Sugi? Oh, bagaimana? Mangga. Kalau nggak ada pertanyaan. Ada Bu Agustin, mangga. Bu Agustin atau Bu Erna? Maaf, mau tanya Pak. Bu Erna silahkan. Halo. Silahkan masuk. Di depan di slide 2 itu kan ada foto kita ya Pak. Ya Ibu. Itu bisa nggak fotonya itu bisa bergerak mulutnya Pak? Kalau seperti kita bicara selamat pagi atau Ya, baik. Izin dijawab ya Pak Sugi langsung ya dari Bu Erna. Ya Bu. Jadi mungkin sering lihat ya AI yang berbicara itu bisa Bu. Jadi namanya ada aplikasi ini Bu, DAID di Canva itu. Nah ini nanti Ibu dari sini nih ya. Oh ya ini saya sudah jadi ya, video saya sudah jadi. Contoh ini, bagaimana kalau ini supaya mulutnya bisa berbicara, bisa kedap-kedip gitu ya, mulutnya bisa mangap, bisa bicara. Ini aplikasinya di sini Bu. Diklik aplikasi, lalu Ibu tulis aja di sini D-Strip-ID. Nah, DID AI Presenter. Nah, Ibu bisa klik ini Bu. DID AI Presenter. Pilih yang pertama. D-Strip-ID AI Presenter. Nah, Ibu pilih yang pertama yang ini. Nah, nanti biasanya ini suka diminta untuk ditautkan ke akun kita dulu. Klik buka. Setelah klik buka, nanti ikuti saja langkah-langkahnya. Termasuk di sini nanti diminta untuk mengupload foto kita plus memasukkan kata-kata apa yang akan diucapkan. Nah, ini saya memang ini betul Bu, sinyalnya harus besar. Jadi nanti diikuti saja. Hanya gini ya. Nah, kayak gini Bu nih. Tuh. Nanti bisa dipilih nih. Ini fotonya mau yang mana? Nah, fotonya mau yang mana? Tuh. Ya, ini fotonya mau yang mana? Cuman ini tuh ada keterbatasan ya. Ada keterbatasan. Kalau ini kita nggak bisa ngubah fotonya. Kalau audio bisa gitu ya. Nah, kenapa ini nggak bisa? Karena akun saya ini sudah habis kreditnya Bu. Jadi yang gratis sudah habis yang saya teh. Nih, generate-nya sudah habis di sini. Jadi kalau Ibu belum habis, masukkan teksnya di sini, pilih bahasanya mau bahasa apa, terus yang ngobrolnya orangnya mau siapa, lalu review nanti bisa di sini. Nah, saya nggak muncul upload foto di sini. Nah, saya sudah pernah menggunakan dan kuotanya sudah habis. Tapi silakan nanti Ibu coba eksplorasi, caranya itu ada di situ. Begitu Ibu. Ya Pak, makasih. Ya, Bu. Di sini ya, Mas. Dia besar ya? Ini mana itu? Terima kasih Bu Agustin atas tanggapannya. Pak Chandra mungkin? Pak Chandra mangga.
Enggak, Pak. Lanjut ya, Pak. Lanjut. Siap. Baik, lanjut ya, izin ya. Oh, ini masih ada. Pak Aliman. Aliman. Matiin nggak? Ya. Nah, ini matiin. Iya, Pak. Terima kasih, Pak, waktunya. Ini Pak, saya masih bingung yang di bagian kanva depan, Pak. Bagian beranda itu ada tim sekolah, terus ada tim kelas saya, ada tim itu maksudnya apa ya, Pak? Di depan Oke, itu, baik. pas di home di beranda itu. Di home ya. Baik, saya izin langsung. Nih, desain ini sudah selesai ya. Saya keluar aja ya ini ya. Sistem pencernaan udah beres. Hasil videonya nanti tinggal diupload ke YouTube saja. Nah, Bapak Ibu, di bagian home ini saya refresh dulu. Nah, sebenarnya kalau dia akunnya akun sekolah gitu ya. Kalau ini kita cek di sini gitu ya. Di sini ada tim-tim kita nih Bapak Ibu nih. Ya, kebetulan saya banyak timnya karena dulu saya pernah punya Canva for Education tapi bukan dari akun belajar yang awal-awal dulu. Nah, ini adalah tim-tim Canva kita. Jadi kita itu di sini bisa membuat tim gitu ya. Termasuk nanti kita bisa membuat kelas. Nah, ini seperti saya di sini ada kelas saya gitu ya. Nih Bapak Ibu. Nanti kita bisa mengundang anak-anak kita gabung di kelas kita. Nah, ini kelas saya nih ya. Nih kelas fisika 12 anggota gitu ya. Jadi kita bisa buat kelas di sini Bapak Ibu. Tapi anak yang bisa gabung adalah anak yang yang sudah aktivasi akun belajar ID-nya. Nah, ini misalkan fisika kelas kurikulum merdeka. Nah, ini kita klik lanjutkan. Kalau tim itu tadi di bagian akun kita di atas. Nah, kalau ini adalah kelas yang akan kita buat. Nah, Bapak Ibu nanti bisa ngundang anak-anak kita yang sudah aktif akun belajar ID-nya. Contoh di kelas saya itu misalkan ada 30 orang. 30 orangnya sudah aktif. Nah, Bapak Ibu bisa undang melalui berbagi tautan. Tapi ini hanya untuk anak-anak di SMA saya. Saya nggak bisa ngundang anak-anak di luar sekolah saya. Ini kita klik lanjutkan, lalu lihat kelas saya. Mana kelasnya? Nah, ini kelas saya. Masih kosong ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti kalau linknya sudah saya share, misalkan saya share sekarang ke Bapak nih. Bapak nggak akan bisa masuk ke sini. Karena bukan tim sekolah saya. Gitu ya. Jadi kalau sudah di-share ini ke anak-anak, nanti anak-anak di sini jadi punya kelas fisika kurikulum merdeka di sini. Termasuk ketika kita buat desain atau apapun, kita bisa menugaskan langsung ke kelas kita. Jadi inilah yang disebut dengan kelas. Kalau tim, itu tadi yang di atas. Ada tim sekolah, tim Denny Rohendi, tim pribadi, atau tim apapun. Begitu Pak, kurang lebih? Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Siap Bapak, terima kasih. Oke, Pak Sugi, saya izin lanjut. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Nah, satu lagi ya Bapak Ibu untuk materinya. Materi kita yang kedua adalah materi tentang postingan media pembelajaran atau konten pembelajaran di TikTok nih Bapak Ibu, di TikTok. Boleh saya bertanya dulu siapa yang sudah menggunakan TikTok untuk pembelajaran? Jadi sudah punya akun lah. Pertanyaannya siapa yang sudah punya akun TikTok, harapannya bisa berbagi untuk pembelajaran dengan siswa. Boleh ditulis Bapak Ibu siapa yang sudah menggunakan TikTok untuk share-share informasi pembelajaran? Ada tidak? Pasti sudah banyak lah ya, karena memang anak-anak kita sekarang fokusnya di sana. Siap, saya izin dulu. Nah, bagaimana cara untuk membuat ini? Bagaimana caranya? Nah, kita coba ya Bapak Ibu ya. Saya akan share ke sini. Nah, ke pengaturan Canva yang tadi. Ini kelas ini saya hapus ya. Yang barusan dibuat saya hapus. Oke. Nah, ini termasuk di sini kan ada reportnya Bapak Ibu nih. Ada laporan gitu ya. Berapa desain yang kita buat gitu ya. Nah, ini anggota kelas saya nih Bapak Ibu nih, kelas fisika tuh anak-anak sudah gabung di sini. Ini mereka yang akunnya sudah aktif. Oke. Karena ini sudah pada keluar, bisa aja saya sebagai administrator langsung hapus. Oke. Saya
ini dulu ya, ke beranda lagi. Klik, kita ke beranda. Nah, kita kembali ke Canva nih. Video TikTok nih, Bapak Ibu. Video TikTok, di mana kita bisa membuat gitu ya. Kita bisa membuat TikTok nih. Nah, ini kita klik video. Nih Bapak Ibu, kita klik video. Lalu kita pilih yang ini nih, video TikTok. Ya, mau reel Instagram boleh, Facebook gitu ya. Atau YouTube juga boleh, sudah ada. Nah, ini kita pilih yang ini Bapak Ibu, video TikTok. Nah, kita pilih yang TikTok. Apa yang mau dibuat terkait dengan ini? Misalkan saya mau membuat tentang ini ya, Bapak Ibu, materi tentang hemat energi misalkan. Nah, tapi harapannya nanti bisa langsung diposting ke TikTok 30 detik lah ya, 30 detik. Nah, ini hemat energi. Misalkan saya cari di desain, nah ini kalau bicara hemat energi ini sudah langsung ada ya. Atau misalkan ini jangan hemat energi lah, misalkan energi terbarukan, misalkan bisa kan seperti itu. Nah, kita cari di desain, lalu kita cari misalkan tentang energi di desainnya. Ada nggak ya tentang energi? Wah, larinya kemana-mana gitu ya, kayak nggak sesuai. Udah, kita cari aja lah. Kita awali dengan masalah gitu ya. Videonya kita awali dengan masalah. Oke. Misalkan apa ya Bapak Ibu ya idenya misalkan. Kita cari misalkan bumi semakin panas. Nah, saya pakai ini aja lah. Nah, ini dari handphone ini kemana ya? Kok bisa lari ke energi gitu? Entahlah Bapak Ibu, kita cari ide saja. Nah, misalkan di bagian ini saya akan, tentu handphonenya saya hapus dulu ya. Oke. Nah, di bagian ini nanti saya akan cari di elemen, misalkan video tentang apa namanya? Kebakaran hutan. Nah. Oke, misalkan kita cari video tentang kebakaran hutan. Oke, saya gantilah judulnya ya. Ini tentang pemanasan global aja ya, global warming misalkan. Cocok soalnya kebakaran hutan. Nah, ini kita klik kanan, lalu ganti latar belakang. Nah, seperti ini. Videonya ini kelamaan. Nah, ini bisa kita ganti, misalkan menjadi sekian detik, menjadi 5 detik gitu ya. Kita ganti 5 detik. Oke. Nah, ini misalkan kita tulis di sini global warming effect gitu ya. Ini misalkan kita ganti di sininya. Kita ganti di sini dampak global warming. Nah, misalkan ini kita ubah jadi hitam. Dampak global warming seperti ini. Nah, di sini. Lalu di dalam sini kita tambahkan keterangan, misalkan bumi semakin panas. Ini kita ubah. Bumi semakin panas. Kalau bumi semakin panas, berarti ininya jangan warna ini gitu ya, ininya harus warna merah gitu kan. Nah, bumi semakin panas. Misalkan jadi kita ambil dulu yang kontroversialnya ya. Nah, ini kita ke bawah kan. Ini slide satunya cukup seperti ini dan ini 5 detik. Jadi kalau kita preview nanti tampilannya seperti ini. Dampak global warming, bumi semakin panas. Nah, kira-kira apa lagi gitu ya yang mau ditambahkan di halaman kedua? Misalkan apa itu global warming misalkan. Oke, ini jangan dampak lah. Yuk cari tahu aja. Nah, yuk cari tahu global warming. Ini salah satunya adalah, atau misalkan ini saya juga lagi nyari ide ya. Atau ini di sini aja udah ya. Jadi ini nggak usah. Nah, bisa aja seperti ini. Lalu kita
perbesar. Yuk cari tahu global warming. Nah, kita tambahkan slide kedua. Slide kedua kita bahas tentang apa itu global warming gitu ya. Misalkan pemanasan global itu apa? Kita cari ke desain, lalu kita pilih lagi nih, mau yang mana? Misalkan gitu ya. Nah, misalkan saya pilih yang ini. Nah, yang ini nih yang biru. Tapi birunya akan saya ganti belakangnya dengan warna merah. Terus yang hitam, yang kuning-kuning ini saya ganti dengan hitam. Ini juga sama, saya ganti dengan hitam. Jadi nuansanya hitam merah gitu ya. Nah, apa sih? Nah, kayak gini. Apa sih global warming? Oke. Nah, orang ini masih relevan tidak digunakan gitu ya. Nah, menurut saya ini tidak relevan. Nah, ini bisa kita hapus. Lalu kita cari. Kita cari di elemen. Misalkan ini kartun, GIF. Ada nggak ya? Kartun yang bergerak-gerak gitu ya. Nah, misalkan seperti ini. Kita bisa masukkan seperti ini gitu ya, pengganti orang yang tadi. Pokoknya yang menarik aja lah bagi siswa. Nah, misalkan seperti ini gitu. Jadi ada pesan nanti yang bisa. Apa sih global warming? Nah, nanti baru di slide selanjutnya kita akan jelaskan. Tapi ini videonya kelamaan. Jadi ini saya atur di 5 detik. Oke. Jadi kalau saya preview, ini hasilnya seperti ini. Yuk cari tahu global warming. Nah, gambarnya itu kebakaran hutan. Terus di sini apa sih global warming itu? Ini kita tunggu dulu gitu ya. Nah, lalu kita di slide ketiga, ini kita tambah slide lagi. Tenang, baru 15 detik ya durasinya. Totalnya kita butuh 30. Nah, di bagian ini kita cari tahu global warming adalah, nah ini saya pakai yang ini aja nih. Nah, saya pakai yang ini. Tapi warna birunya seperti biasa saya ganti jadi merah. Terus yang kuning ini kita ganti jadi hitam. Oke, global warming adalah, nah kita cari, karena ini butuhnya sedikit ya. Global warming adalah, nah misalkan peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi yang membuat bumi semakin panas. Nah, ini saya tidak menggunakan AI gitu ya. Oke. Nah, kita ubah ini dia peningkatan suhu rata-rata. Nah, ini di sini. Oke. Oke, jangan golput. Nah, ini kita cari dulu. Oke. Mengapa suhu naik? Oh, jangan atau apa sih gitu ya? Tanya lagi. Oke, tanda serunya bolehlah tetap seperti itu. Oke, ini konten selanjutnya baru 16 detik. Ini berapa durasinya? 6,2 ya. Ini bisa kita atur juga di angka 5. Nah, lalu setelah tahu definisi, kita di sini bicara dampak. Nah, apa sih dampak dari global warming? Nah, saya pilih yang ini. Nih, ada list-listnya gitu ya. Kita ubah, belakangnya jadi merah. Seperti itu. Terus, ini tipsnya saya ganti dengan dampak. Nah, yang ininya saya ganti dengan global warming. Tapi ini warnanya saya ubah jadi hitam. Oke. Nah, dampak global warming. Oke, mobilnya biarin lah ya. 1, misalkan apa tadi? Suhu bumi semakin panas.
Terus yang kedua, kebakaran hutan. Terus selanjutnya, polusi udara. Misalkan, apalagi banjir dan gelombang tinggi. Oke. Misalkan apalagi punahnya ekosistem hewan tertentu, misalkan gitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah misalkan perubahan ekologis, misalkan lah ya. Oke. Nah, ini selesai, baru nanti di halaman 23 detik ya. Nah, ini durasinya kelamaan, saya ubah lagi. 21, baru di halaman terakhir, kita akan masuk lagi ke desain. Nah, di halaman terakhir ini, jaga bumi. Tadi ada ya, save Earth gitu kan. Nah, save our Earth. Nah, saya bisa tambahkan yang ini. Stop polusi atau stop pollution. Terus di sininya tambahin lagi. Nah, ini jaga bumi kita. Sehingga pas 31,2 detik. Nah, yang ini stop polusinya saya ini 5 detik. Yang ini juga 5 detik. Oke, nggak apa-apa lah 31,2. Nah, kalau sudah kita tambahkan audio seperti tadi. Nah, kita tambahkan audio. Audionya yang ini aja yang rame tadi ya. Audionya bisa kita perbesar ini sampai ke ujung. Lalu antara slide-nya kita tambahkan transisi. Subwarna. Oh, ini terapkan ke semua halaman. Oke. Kita preview ya, hasilnya seperti apa nih? Sekarang malah 26,2 detik. Karena ada transisi. Nggak apa-apa. Kita tampilkan hasilnya, ini dia, video TikTok-nya. Jreng. Nah, sudah ada suaranya. Oke. Wah, suaranya telat. Oke, sudah ada nih suaranya nih. Suhunya semakin panas, kebakaran hutan, polusi udara, banjir, stop polusi, dan yang terakhir adalah jaga bumi kita agar semakin lestari. Nah, ini nih Bapak Ibu sudah selesai. Kalau sudah selesai, klik bagikan lalu unduh. Unduhlah dengan video MP4. Kita klik unduh. Jreng. Nah, setelah diunduh, jadilah video TikTok dan siap untuk diposting ke TikTok. Lalu kemudian nanti silakan untuk disebarkan ke murid-murid kita. Ini alhamdulillah 3 materi kita, perkenalan Canva AI yang sederhana, mungkin nanti diulik lagi kalau kita bertemu. Terus yang kedua adalah video pembelajaran, dan yang ketiga adalah konten di TikTok. Oh ya, yang ini sambil nunggu download, yang video pembelajaran tadi saya ingin menunjukkan ya Bapak Ibu, ini hasilnya nih meskipun belum sempurna. Nih, ada suara saya di pojok kiri bawah sebagai bentuk rekam layar itu nantinya. Nah, ada suaranya.
Nah, ini koreksinya audionya terlalu kencang. Berarti nanti diturunkan ke angka 10. Oh, tadi kan 15 ya Bapak Ibu. Nah, selesai nih yang video YouTube. Sekarang kita cek yang ini nih. Yang TikTok-nya. Nih yang TikTok-nya Bapak Ibu nih. Ini yang TikTok-nya. Cireng. Audio belum masuk di sini. Masih global warming. Oh, audio mah di TikTok aja nanti tambahin ya. Oh, apa sih? Peningkatan suhu rata-rata. Ini dampaknya. Lalu ini stop pollution. Dan ini save our earth-nya. Harusnya terakhir ada penutup ya. Thanks atau gimana gitu. Tapi TikTok mah jarang sih. Oke, itu Bapak Ibu 2 atau 3 materi yang bisa Kang Dero sampaikan hari ini. Masih ada waktu 15 menit ke depan. Diperkenankan ya. Walaupun ini serba cepat begitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu akan difasilitasi oleh rekaman. Yang penting untuk 2 jam ini Bapak Ibu, kalaupun nggak mencoba langsung jadi juga nggak apa-apa. Terinspirasi aja dulu. Nanti mau mencoba menghasilkan, syukur-syukur saat touring nanti bisa ditunjukkan. Nah, nanti bisa ada kumpul linknya gitu ya. Baru nanti kita fasilitasi untuk apresiasi bagi Bapak dan Ibu. Saya kembalikan dulu ke Pak Sugi sebagai silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Denny yang sudah memandu kita semua untuk memahami paling tidak ada gambaran lah tentang Canva, kemudian pembuatan YouTube pada Canva dan juga TikTok Kang ya. Alhamdulillah. Mungkin masih ada waktu sekitar 3-4 menit Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik. Bu Erna ada? Oh iya, ya terima kasih. Mohon maaf Pak, tadi belum memperkenalkan diri untuk profil Pak Denny. Mungkin biar kami tahu juga profilnya Pak. Profil dari Pak Denny. Jadi nanti kalau ada apa-apa mungkin kita sudah lebih paham lagi, nanti bisa ditanyakan lebih jauh lagi ke Pak Denny. Mohon profilnya Pak. Mohon maaf. Kenapa Ibu suaranya putus-putus? Bu Erna. Oh, kebetulan kami belum tahu profil Bapak, jadi minta profil Bapak Pak. Nanti kebetulan tadi ada pesan juga dari Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan profilnya Pak. Ya, terima kasih. Iya siap Ibu. Oke. Boleh nanti mungkin saya kirim aja ya, ada CV saya yang sudah jadi, atau harus ditampilkan di sini? Tidak perlu sepertinya. Saya agak, sebenarnya ada slide paparan yang bisa disiapkan gitu ya. Tapi kalau untuk nanti profile, mungkin nanti saya bisa kirim di grup. Saya kirim ya Bu ya sekarang ya. Ini. Sebentar. Pak, terima kasih. Oke, siap. Oke. Jadi kalau mau lihat aktivitas saya bisa ke TikTok saja, bisa di profiling di Kapten juga bisa. Saya Kapten Belajar ID, Bapak dan Ibu, Guru Duta Canva Indonesia, kemudian Duta Teknologi Kemendikbudristek 2019 sampai sekarang. Kemudian di Guru Penggerak saya sudah cukup sangat lama, Bapak dan Ibu. Saya Guru Penggerak Angkatan 8, tapi saya pendamping Angkatan 1, pengajar praktik di Angkatan 4, fasilitator di Angkatan 8, instruktur di Angkatan 6, dan sekarang sedang mendaftar untuk mengikuti fasilitator daerah khusus, Bapak dan Ibu. Kemudian di kancah Kemendikbudristek saya sudah, saya juga guru konten kreator Bapak dan Ibu. Hari ini harusnya ada di Jakarta karena besok ada kegiatan dengan Mas Menteri gitu ya untuk upacara, dan bukan upacara ya, perayaan Merdeka Belajar di di Istora Arena gitu. Cuman saya tidak hadir karena satu menemani Bapak dan Ibu ingin fokus, yang kedua saya panitia kegiatan Hardiknas di Provinsi Jawa Barat. Jadi hari ini, dan saya kalau harus menyampaikan profil itu karena terlalu panjang, jadi udahlah nanti biar peserta aja yang mencari tahu. Tapi untuk profiling kebutuhan laporan dan sebagainya nanti bisa saya sampaikan di sini. Ya kebetulan saya lupa ya Pak Kepala, saya juga lupa mengirimkan, biasanya suka diminta gitu ya, tapi lupa. Ya, Bu Erna saya coba kirim nih ya sebentar.
Oke, untuk pelaporan. Silakan, mungkin ada yang mau sambil dikonfirmasi. Ya, terima kasih Pak. Ya, mangga Ibu. Nah, ini nih ya. Nah, saya sudah kirim di grup Bapak Ibu. Itu silakan dibaca saja karena terlalu panjang. Dan nomor WA juga di situ, kemudian Instagram, TikTok, dan sebagainya. Siap. Oke. Terima kasih Kang Denny atas paparannya. Mungkin ada Bapak Ibu yang masih penasaran, ada 1-2 menit lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, terima kasih sekali lagi kepada Kang Denny atas ilmunya. Mudah-mudahan ini memberikan semangat buat kita semua ini untuk bisa memberikan pembelajaran yang lebih kreatif kemudian menyenangkan sehingga proses pembelajaran di sekolah khususnya di SMP Negeri 18 bisa lebih baik. Kalau tidak ada, karena waktu juga yang sudah membatasi, kebetulan memang sudah waktunya sholat asar ini, dan juga sudah 2 jam Kang Denny ya. Betul Bapak. Kita akan akhiri kegiatan, tapi sebelumnya mohon kalau masih ada yang di depan layar kita foto dulu ya. Munculkan dulu, kita akan ambil gambarnya, Bapak Ibu, mangga. Sudah semua ini? Sudah. Masih pada nutup. Baik. Kita ambil gambarnya. Baik. 3, 2, 1. Oke. Sekali lagi. Kasih. Baik, terima kasih sekali lagi. Aplaus untuk Pak Denny Rohani semuanya. Terima kasih Kak Denny. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah kegiatan kita bisa berjalan dengan baik. Walaupun mungkin bagi kita yang mula masih terlambat, tapi enggak itu yang lain kata yuk. Parahnya Agung nanti kan silent silent. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kegiatan ini kita bisa laksanakan dengan baik walaupun mungkin masih banyak kendala